Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Dan di video kali ini Special Deep English Part 3, aku mau membahas tentang simple past tense. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, aku mau ngingetin untuk tolong di-like dan subscribe YouTube channel ini, dan kalian bisa share video ini ke keluarga atau ke teman-teman kalian. Pokoknya ke semua orang di sekitar kalian. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke rumus-rumus simple past tense, sebelumnya kita harus tahu dulu simple past tense ini digunakan untuk situasi yang semacam apa, kayak gitu. Jadi simple past tense ini digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau atau eee, untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi, kayak gitu, yang udah nggak terjadi lagi saat ini, saat eee, pembicaranya ngomong kayak gitu. Nah, di simple past tense itu ada 2 jenis, sama kayak simple present tense yang di video sebelumnya udah aku jelaskan. Jadi di simple past tense ini tuh terbagi menjadi nominal simple past dan verbal simple past. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari nominal simple past. Nah, nominal simple past itu dia menggunakan to be, tapi bedanya kalau di simple past tense ini tuh to be-nya cuman 2 aja. Kalau di simple present tense kan ada 3 to be ya kan, ada am, ada is, ada are. Tapi kalau di simple past lebih mudah karena cuman 2 2 to be kayak gitu. To be was, yang pertama was itu digunakan kalau subjeknya I atau he atau she atau it, atau nama orang yang, nggak lebih dari satu orang. Nah, kalau untuk to be were itu digunakan untuk you, we, they, atau, nama orang yang lebih dari satu orang. Nah, kita langsung masuk ke contohnya nih untuk kalimat afirmatif atau kalimat positifnya. Jadi rumusnya subject, to be, plus adjective, adverb, sama noun. Atau secara general, ini diartikan sebagai objek. Yang adjektif, adverb, sama noun ini tuh kata lainnya objek kayak gitu. Nah, contoh kayak Karina was a dancer. Kenapa dia pakai was? Karena subjeknya Karina. Nah, contoh lain ada I was at school this morning. Nah, kenapa dia pakai was? Karena subjeknya I. Terus contoh yang berikutnya, they were so stressful because of homework. Dia pakai were karena subjeknya they. Nah, terus kita masuk ke kalimat negatifnya. Kalau kalimat negatif itu rumusnya subjek, terus to be, baru not, ditambahin not karena kalimat negatif, lalu ditambah objek, objeknya yaitu adjektif, adverb, dan atau noun gitu. Contohnya, Karina was not a dancer. Kita kalimatnya masih pakai kalimat sebelumnya, contoh kalimat sebelumnya. Nah, itu Karina bukan seorang dancer, ada tambahan not setelah was. Contoh lain itu ada I was not at school this morning. Saya tidak di sekolah pagi ini. Jadi pada saat ngomong I was not at school this morning, artinya dia ngomongnya siang, dia bilang saya nggak di sekolah pagi ini, maksudnya tadi pagi. Jadi dia menceritakan sesuatu kayak udah terjadi kayak gitu, sesuatu yang udah terjadi. Nah, sama kayak terus contoh yang berikutnya, they were not so stressful because of homework. Nah, mereka
tidak tidak sangat stres karena tugas. Jadi, Kak, kondisinya mereka tidak stresnya itu tuh udah terjadi, udah apa ya, udah terjadi di masa lalu gitu, bukan mungkin bisa jadi waktu dulunya tuh atau di masa lalunya tuh dia bilang not so stressful, tapi sebenarnya pada saat dia berbicara itu, dia tuh udah merasa stres, tapi dia dia menceritakan bahwa, beberapa waktu yang lalu itu dia tidak terlalu stres gitu, tapi sekarang dia stres gitu, dalam hatinya seperti itu. Nah, contoh kalimat interrogatif, belum ke contoh, ini rumusnya dulu. Rumusnya itu ada to be plus subject plus, adjective atau adverb atau noun. Nah, contohnya adalah, "Was Karina a dancer?" Apakah Karina adalah seorang dancer? Jadi tinggal dibalik, kalau kalimat positif kan Karina was. Kalau pertanyaan itu was Karina, selalu kayak gitu. Yang namanya kalimat pertanyaan, to be-nya itu selalu di depan. Nah, terus jawabannya yes, she was, atau itu kalau jawabannya ya, tapi kalau jawabannya enggak berarti no, she wasn't atau no, she was not. Contoh lain misalnya, was I was I at school this morning? Apakah aku ada di sekolah pagi ini? Kayak gitu. Contoh berikutnya, were they so stressful because of homework? Apakah mereka sangat stres karena tugas? Nah, kita langsung masuk ke jenis yang kedua, yaitu verbal simple past. Nah, kalau verbal simple past itu digunakan untuk penggunaan verb-nya atau kata kerjanya, kayak gitu. Nah, kalau di simple past tense ini, verb yang dipakai itu verb 2, kalau simple present tense itu yang dipakai verb 1. Dan tambahan es atau s untuk verb yang he, she, it. Tapi kalau untuk yang simple past tense ini, dia verbnya itu verb yang kedua yang dipakai. Nah, itu tuh berlaku untuk semua subjek. Jadi lebih mudah, kayak nggak ada pembedaan gitu. Semuanya sama pakainya verb 2. Nah, kita masuk ke kalimat positif atau afirmatif. Rumusnya ada subjek, lalu plus verb 2, plus objek, plus tambahan waktu pas pas past time-nya atau waktu masa lalunya. Sebenarnya past time-nya ini nggak selalu harus di verbal verbal past tense, di nominal nominal past tense pun sangat boleh ditambahkan past time-nya, tapi kalau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Nah, contoh nih yang pertama ada I learned Arabic language yesterday. Ini contohnya pakai keterangan waktu gitu. Uh, saya belajar bahasa Arab kemarin. Nah, karena waktunya kemarin kan udah masa lalu tuh, makanya dia pakainya simple past dan verb yang dipakai verb 2, learned. Pakai pakai T belakangnya kan. Ini nih kata dasarnya atau verb satunya learn. Yang apa, nggak pakai T gitu kata dasarnya. Nah, terus contoh yang kedua, Giselle said hello to her friends. Kalau contoh yang kedua ini itu aku nggak pakaikan keterangan waktu, jadi sampai sampai objek aja. Giselle bilang halo ke teman-temannya, kayak gitu. Jadi said-nya itu adalah verb kedua dari kata say, say, say gitu. Nah, contoh lain itu ada she watched K-drama this morning. Berarti yang ngomong ini, pada saat dia ngomong ini ngomongnya pas siang atau pas sore. Jadi dia kayak ngasih tahu, aku nonton
K-drama, aku nonton drama Korea pagi ini, gitu. Terus ada, contoh yang berikutnya, they borrowed my camera for holiday. Nah, pada saat dia berbicara ini, mereka meminjam kamera kamera saya untuk, liburan. Nah, meminjamnya itu pada saat dia minjam kameranya itu, udah kemarin-kemarin gitu. Misalnya kemarin kah atau minjemnya tuh pagi ini terus pada saat dia berbicara itu tuh sore atau siang gitu. Jadi, udah terjadi, udah minjam gitu, udah terjadi sebelumnya. Makanya dia bilang, eee, dia minjem kamera aku untuk liburan. Nah, untuk kalimat negatifnya, eee, itu rumusnya adalah subjek, terus plus did, plus not. Jadi did not ini artinya tidak, tidak untuk verbal verbal past tense, tapi kalau nominal tadi itu kan, to be not, jadi bisa was not atau were not. Tapi kalau di verbal dia pakainya did not. Nah, karena kata did ini sudah menunjukkan, keterangan past tense, makanya setelah not itu verb-nya itu verb satu yang digunakan, bukan verb 2. Nah, baru plus objek gitu. Jadi jangan sampai pada saat membuat kalimat negatif, kan udah ada kata did not nih. Udah ada kata did not, baru setelahnya verb yang dipakai itu verb 2. Itu salah, teman-teman. Jadi kalau udah did not depannya berarti verb yang digunakan selanjutnya verb satu atau kembali ke bentuk awal. Baru plus objek. Contoh kayak I did not learn Arabic language yesterday. Nah, setelah did not itu learn-nya balik ke bentuk sebelumnya. Jadi bukan pakai learn yang belakangnya T, tapi learn aja. Nah, lalu contoh yang berikutnya ada, Giselle did not say. Nah, say-nya itu balik ke bentuk awal. Yang tadi kan kalau di contoh yang kalimat positif kan said. Tapi kalau di kalimat negatif karena udah ada did not depan depan kata say itu, maka kata verb say-nya itu kembali ke kata say-nya itu ya jadi verb satu gitu, bukan bukan verb yang kedua. Nah, terus ini untuk tambahan informasi mengenai penggunaan did-nya itu, did ini mirip kayak kalau di simple present tense kayak does sama do. Tapi kalau di simple present tense kan ada perbedaan ya. Kalau does itu digunakan untuk he, she, it. Tapi kalau do itu digunakan untuk I, you, we, they. Tapi kalau di simple past tense itu lebih mudah lagi karena did-nya itu digunakan untuk ke semua subjek. Oh ya, jadi contohnya itu she did not watch K-drama this morning. Dia tidak nonton drama Korea pagi ini. Nah, watch-nya itu kan kembali ya ke bentuk awal, jadi nggak ada penambahan ed belakangnya kayak gitu. Nah, terus ada they did not borrow my camera for holiday. Borrow-nya kembali ke verb satu. Berarti bukan jadi nggak pakai kata kerja bentuk kedua lagi. Kita masuk ke kalimat interrogatif. Nah, interrogatif ini tuh rumusnya did plus subject plus verb satu plus objek. Nah, kalau di kalimat positif itu kan subject plus verb gitu. Tapi kalau di interrogatif did-nya diletakkan di awal baru subjek. Contoh kayak did I learn Arabic language? Kayak gitu. Jadi dia tuh nanya apakah saya belajar bahasa Arab. Nah, terus contoh yang berikutnya ada
Did Giselle say hello to her friends? Kalau yang ini tadi kan subjek I itu menggunakan did. Nah, sama dengan subjek Giselle itu juga sama pakai kata did untuk kalimat pertanyaannya. Contoh contoh lain itu ada did she watch K-drama this morning? Apakah dia menonton drama Korea pagi ini? Nah, watch-nya itu karena dia sudah ada kata did, di mana kata did ini sudah menerangkan bahwa ini tuh past tense, kalimat bentuk masa lalu, maka verb-nya itu kembali ke verb 1. Sama kayak kalimat negatif. Nah, contoh lain kayak did they borrow my camera for holiday. Jadi borrow-nya itu bukan borrowed tapi borrow aja. Kembali ke bentuk verb 1. Jadi kesimpulannya adalah kalau verbal past tense ini itu yang menggunakan verb 2 itu tuh cuman pada saat kalimat positifnya aja. Jadi untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan atau kalimat tanya pakai verb 1 aja. Oke, kita masuk ke kata kunci. Kata kunci ini supaya mudah-mudahan bisa membuat kalian memahami rumus dari simple past tense ini. Di nominal simple past supaya gampangnya kalau di kalimat positif itu susunannya adalah subjek to be, terus to be-nya was atau were. Kalau di kalimat negatif itu subjek to be lalu not, baru setelah itu objek. Nah, untuk kalimat tanyanya tinggal dibalik posisinya. Kalau sebelumnya subjek to be, kalau di kalimat pertanyaan jadinya to be baru subjek, baru kalimat selanjutnya yang bisa objek atau keterangan apa itu, terserah. Nah, untuk verbal simple past, nah kalimat yang positif itu supaya gampang ingetnya subjek plus verb 2. Baru plus kata-keterangan bisa objek, bisa yang lain-lain. Terus untuk kalimat negatifnya itu subjek, baru did, baru habis itu not. Nah, setelah itu verb 1. Nih, aku tandain yang warna biru itu. Terus ada kalimat tanya. Kalau kalimat tanya dibalik jadi did, subjek, baru verb 1. Jadi yang harus diingat-ingat itu kalau verb 2-nya itu cuma digunakan untuk kalimat positifnya aja. Oke, sekian penjelasan aku pada video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa share video aku ini ke keluarga atau ke teman-teman kalian, jadi kita bisa sama-sama belajar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel ini supaya aku makin semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.